mungkin Dafa sedang berhalangan atau sedang tidak sehat, kita doakan supaya Dafa kalau memangnya sedang tidak sehat, kita doakan supaya maka sembuh dan besok bisa bergabung belajar kembali bersama-sama kita. Ya, hari ini sebelum belajar seperti biasa, apa yang harus kita lakukan kalau mau belajar? Silakan. Toibun, pimpin doanya Toibun. Duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Toibun sudah mengajak teman-temannya semua berdoa. Semoga dengan berdoa belajar kita hari ini bisa dengan berjalan dengan lancar. Ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silakan berdiri dulu sebentar. Hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan mulai keluar dari pelajaran matematika. Nah, matematika kali ini kita akan belajar mengenai kelipatan, bilangan kelipatan. Seperti kita tahu, matematika dasar kita itu adalah perkalian dan pembagian. Nah, perkalian itu sendiri adalah bagian dari kelipatan. Tapi kalau kalian lihat di depan, kenapa yang telah ditampilkan tentang berpikir komputasional? Siapa yang tahu kira-kira kata komputasional seperti kata apa ya yang sering kalian dengar? Komputer. Betul. Komputer yang kalian tahu adalah mesin yang sangat apa? Canggih, sangat pintar, kemudian sangat cerdas gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita minta bisa diolah langsung di komputer dan dapat memberikan hasilnya kepada kita. Nah, manusia bisa nggak berpikir komputasional seperti komputer? Bisa. Tentu bisa. Kenapa? Karena bagaimanapun komputer itu yang membuat manusia juga kok. Berarti berpikir komputasional justru malah berdasarkan dari kemampuan manusia. Hari ini kita mau belajar tentang berpikir komputasional pada mata pelajaran matematika materi kelipatan persekutuan kecil. Nah, kasih itu tadi ya berpikir komputasional ya. Komputasional itu apa cara berpikir komputasional? Cara berpikir komputasional itu sangat berguna bagi kita. Gunanya adalah dengan kita berpikir secara komputasional, kita bisa berpikir secara kritis, paham, cepat tanggap, kemudian dapat menghasilkan ide-ide kreatif. Orang cerdas, orang pintar biasanya itu banyak punya ide-ide cemerlang. Kemudian dapat meningkatkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun. Yang tadinya pendiam tidak bisa menjelaskan, kalau kita mengasah cara berpikir komputasional kita dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Kemudian relevan dengan kolaborasi kerjasama. Dengan kita pandai menggunakan cara berpikir komputasional, kita bisa pandai berkolaborasi bekerja sama dengan siapapun. Nah, itu kan keuntungan. Lebih mudah mana bekerja sama dengan mengerjakan sendiri? Nah, itu. Apa katanya berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Tuh, oleh manusia maupun komputer. Manusia bisa, komputer juga bisa. Apa tujuan dari pembelajaran berpikir
konsep dasar berpikir komputasional. Mampu menunaikan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah kehidupan sehari-hari apa saja? Oh banyak. Misalnya saja kalau kamu jajan, harganya 1 buah permen 1.000. Kemudian kalian mau belinya 5 buah permen. Maka dengan cara berpikir komputasional, kalian akan berpikir berarti harus mengalihkan harga 1 permen dikalikan berapa banyak yang akan kamu beli. Berarti 1 dikali 5. Karena satunya harganya berapa tadi? 1.000. Maka kalau dikali 5 harus berapa ya kita bayarnya? 5.000. Itulah contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tujuan pembelajaran materi matematika hari ini apa? Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Prinsip berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Ada yang masih ingat nggak? Yang pelajaran IPAS minggu lalu. Dekomposer katanya, mirip-mirip tuh dengan dekomposer kata Kalila. Ada yang masih ingat apa artinya dekomposer? Pengurai, betul. Dekomposer pengurai. Berarti apa nih Bu? Dekomposisi dengan dekomposer persamaannya? Pemecahan masalahnya yang tadinya besar diurai. Kemudian adanya pengenalan pola. Nah, ini harus bagaimana ya? Tadi beli permen 5. Terus harganya 1.000. Polanya harusnya diapain nih? Caranya ngitungnya dikalikan. Maka itu artinya pola. Kamu sudah tahu caranya bagaimana. Kemudian ada atraksi, menyaring informasi. Ya, jadi kamu harus tahu informasinya apa saja yang bagus, yang baik, yang tidak membuat kalian berpikir yang lain-lain. Maka kalian harus mampu menyaring mana informasi yang dibutuhkan, mana yang enggak. Kemudian apalagi prinsipnya? Berpikir algoritma, menyusun langkah. Langkah apa saja yang harus kita kerjakan. Kalau kita mau beli 5 permen, maka kalian harus mengambil permennya, dihitung ada berapa buah. Berhitunglah permennya sampai 5 buah. Nah, itu namanya berpikir secara algoritma. Kemudian oleh kalian nanti polanya adalah dikalikan. Nah, sekarang kalau baru nih, kita mau masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar perlipatan persekutuan kecil atau KPK. Tapi sebelum kesana kita belajar dulu yang namanya kelipatan. Kelipatan persekutuan bilangan. Apa ya? Apa sih yang dimaksud dengan kelipatan dan kelipatan persekutuan bilangan? Ada kelipatan. Apa kelipatan? Adalah bilangan-bilangan dari hasil kali sebuah bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa ya? Siapa yang masih ingat? Apakah bilangan asli? Bilangan yang dimulai dari angka 1. Iya. Bilangan yang dimulai dari angka 1 katanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Adalah bilangan yang memiliki nilai kelipatan yang sama dari 2 buah bilangan atau lebih. Berpikir komputasional itu ada 3 langkah. Namanya IPO. Apa sih IPO? IPO itu singkatan input, proses, output. Nah, input. Apa input? Nah, kalau komputer, kalau mau masukkan hal-hal yang kita perlukan, maka kita harus memasukkan data. Maka kita nanti akan memasukkan data-data. Mana data-datanya? Ini seperti ini. Ada tabel kelipatan. Bulan ini kasih data nih. Kemudian nanti kita akan melakukan proses. Apa proses? Nah, prosesnya adalah seperti ini. Kalau kita mau menghitung kelipatan, misalnya Bulani bertanya kelipatan 2, kelipatan 3 dan selanjutnya, maka nanti kalian sedang melakukan proses memasukkan data. Kita coba ya. Kita masuk ke proses memasukkan data. Nanti Bulani minta kalian untuk menyebutkan berhitung angka 1 sampai selesai semua jumlah yang ada di siswa sini bergantian, ya. Nah, kemudian kalian harus mengingat tadi angka berapa yang kalian sebutkan. Nah, itu tuh sudah mulai masuk input memasukkan data ke diri kalian.
Aku hari ini sebagai angka 5 misalnya. Aku hari ini sebagai angka 20. Nanti bergantian. Angka satunya dimulai dari Husain ya. Ya, bisa kita mulai Husain agak keras ya, biar temannya terdengar. Kalian berada di posisi angka berapa? Ya, mulai. Oke, ada 34. Ingat-ingat, hari ini aku sebagai angka berapa? Ya, nah, ingat ya. Sekarang kalau sudah mengingat kalian sebagai angka berapa, kita ingat. Yang namanya kelipatan adalah menambahkan secara berulang. Ulangi, beri contoh. Misalnya, tolong sebutkan angka kelipatan 2. Maka kalian harus lompat 22. Nah, setelah angka 2, untuk kelipatannya, maka kalian harus tambahkan 2 angka lagi. 3, 4. Berarti ini angka kelipatan 2. Silakan berdiri. Kelipatan 3. 3, kelipatan 3. Yang merasa kelipatan 3, mau berdiri. Ayo. Kelipatan 3. Lompat 3. Bisa lihat di sana? Ya. Ini semua kelipatan 3. Berarti sudah mulai mengerti. Silakan tepuk tangan. Terima kasih. Biar semangat, Kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang Bulani mau minta tolong tiap kelompok ya. Silakan. Dari kelompok 1. Silakan, siapa wakilnya? Bulani mau minta tolong. Tolong kalian berikan tanda di kelipatan 6. Ya, silakan. Di kelipatan 6. Pakai satu warna ya semuanya ya. Ini 4 supaya kelihatan. Kalau ada yang double, coba aja. Kita akan double saja. Kelipatan 6. Boleh teman-teman kelompoknya bantu teman-teman. Terima kasih Kalila. Menurut Kalila ya boleh tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok 2. Boleh mau minta tolong. Silakan beri tanda untuk kelipatan 8 dengan warna yang berbeda, jangan sama warnanya. Ya, terima kasih Rama, boleh tepuk tangan. Rama dan Kalila sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing. Tadi Kalila kelipatan 6, Rama kelipatan 8. Kita lihat dulu ya masing-masingnya angka kelipatannya. Untuk kelipatan 6, ada angka berapa saja? 6, 15, Bagaimana kan kelipatan 8? Ada angka berapa saja? 78. Berapa? Kalau 72 ada 80. Kemudian
8, 9. Nah, ya. Sekarang saya mau kelompok 3 yang menentukan. Kelompok 3, setelah melihat di depan, kalian bisa menentukan mana yang termasuk kelipatan 6, mana yang termasuk kelipatan 8. Silakan ditentukan Marika. Mana yang termasuk kelipatan 6 dan 8? Jadi dua-duanya ada. Ya, boleh. Jadi jangan saja di dekat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Kita lihat ke depan semuanya. Dengan memberi tanda ini, dengan memberi tanda yang sudah dilakukan oleh Rama dan Alila, maka kita bisa tahu angka yang masuk ke dalam kelipatan 6 dan 8 itu ada 4 angka saja. Angka berapa saja? Ada angka 24, ada angka 48, ada angka 72, dan ada angka 96. Kenapa bisa tahu? Karena dalam kotak ini ditandai oleh 2 tanda. Ya. Nah, bisa dipahami? Ada yang belum mengerti? Tidak? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang Ibu punya tugas yang harus kalian kerjakan per kelompok. Supaya kalian tidak bingung, silakan nanti mencari isinya pada kotak kelipatan yang kalian buat. Ya. Sudah selesai semua anak-anak kerjaan tugasnya? Sekarang kalau sudah, silakan dikumpulkan hasil pekerjaannya. Kita lihat apakah kalian semua sudah mengerjakan dengan benar. Ya, kita lihat ya. Dari tugas yang tadi Ibu berikan, ada pertanyaan. Bilangan dari kelipatan 12 antara lain, kalau kita lihat di sana, kelipatan 12 ada 12, kemudian ada 24, ya betul. Kemudian ada 36, ya betul. Kemudian ada 48, 60, 72, 84, dan 96. Dan ini semuanya kelompoknya betul mengerjakannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kelipatan 6 yang kurang dari 40. Kurang dari 40. Berarti batasannya hanya sampai sini ya. Hanya sampai sini ya batasannya ya, kita berikannya ya. Kelipatan 6 yang kurang dari 40. Kelompok 3 menjawab ada 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Betul. Kemudian ada pertanyaan nomor 3. Bilangan yang merupakan kelipatan 8 dan 12. Nah, jawabannya katanya 8 dan 12. Dari kelompok 5 ada 24. Ya, di 8 dan 12 ada 24. Kemudian 48, ada 72 dan 96. Betul. Kemudian pertanyaan nomor 4, kelipatan dari 4 dan 6. Antara lain 4 dan 6. Dari kelompok 4 dan 6 ada 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan 90. Ya, betul. Kemudian ada pertanyaan nomor 5. Kelipatan dari bilangan 18 dan 24 dari kelompok 2 ada 72. Sama 72 kita cek. Ya, betul, 72. Semuanya betul.
Ya, semuanya telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ternyata hari ini kita sudah belajar tentang kelipatan dengan kotak kelipatan. Menyenangkan kan? Kita tinggal menghitung kelipatannya saja. Dari belajar tabel kelipatan ini, kita mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan kelipatan itu. Apa ya kelipatan itu? Kelipatan adalah penjumlahan yang diulang. Iya, itu namanya kelipatan. Hari ini juga kita belajar tentang 4 prinsip dari berpikir komputasional. Dekomposisi, Pengenalan pengenalan pola, kemudian abstraksi. Satu lagi? berpikir algoritma. Ya, berpikir algoritma. Nah, semoga dengan memperkenalkan cara berpikir komputasional, mulai sekarang kalian bisa memecahkan masalah sehari-hari dengan menggunakan mendapatkan informasi-informasi yang lengkap sehingga nanti menghasilkan yang terbaik. Seperti tadi boleh dibilang dengan berpikir komputasional, kita akan melakukan 3, namanya IPO, input, proses, dan output. Inputnya ketika mulai memberikan tabel kelipatan atau kotak kelipatan. Prosesnya adalah saat kalian menghitung berulang, menambahkan berulang-ulang. Outputnya apa? Outputnya adalah ketika kalian bisa menentukan hasil dari kelipatan bilangan-bilangan yang sudah kalian beri tanda, yang sudah kalian warnai, yang sudah kalian berikan segitiga atau diberi warna. Tadi ya? Nah, itu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Dan kita akan belajar matematika minggu depan untuk materi yang selanjutnya. Makasih ya anak-anak. Sekarang kita bisa istirahat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.